Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa is yankuru bikal ladina kafaru liyasbituka ayyaqtuluka ayyakhrujuka wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang saya hormati, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan Bapak Pengurus Masjid Raya Barak Karaka, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu majelis taklim, anak-anak TPG, jemaah yang berhadir pada hari ini, baik jemaah dari Masjid Samaratul Ikhwan maupun jemaah dari Masjid Raya Barak Karaka yang berhadir pada hari ini. Untuk lebih rincinya penghormatan itu, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati Bapak-bapak alim ulama cadi pandai silu bendang dalam nagari, sarato ninik mama dalam kampuang, pamaga koto junagari pambangki batantang rendam, papui maludikan yang panjawi kato tengah medan penyambut tamu tengah rumah, dan juga kepada yang namanya seterusnya kepada ibu-ibu kami Mande Rubiah Minangkabau, Bundok Kanduang Rang Tigoluha orang nan arif bijaksano tahu jopane kawalatui, arif jodahan kamaimpo tahu jolantai kamanjongke pandai batenggang dinan tidak tahu babega dinan samping. Secara umum kaum muslimin kaum muslimat jemaah peringatan hari tentang hijrahnya Rasul, yaitu tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Lihat saja Bapak dan Ibu, alhamdulillah. Atan dorang sihat Bapak dan Ibu, nan patamo lalo bakaru, nan kaduo makan batambu, nan katigo buang air lasu, nan kampe kasurau namu atau ke rumah saji namu. Kurang-kurang siap sesuai Bapak, ya kan? Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan itu nyuagikan di Allah
kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Aduh, orang ko bu, nyon katonyo nyon ndak sehat katonyo do. Akhirnya Bapak Ibu para jemaah ada nyo ndak taluk ke rumah saji, mau ndak sehat do Ustaz. Aduh no itu ke Pak, do Ustaz. Ambo ndak bisa datang kamu salik masaji itu do Ustaz. Undanglah di lapeh mo bu. Lah baduto lo orang di rumah saji, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi kepada Bapak dan Ibu. Kecil orang nama Jawi di rumah, tak tahu mau datang ke rumah saji itu doang. Waktu itu, yo miklai tanggaran yo ke rumah maci. Coba yang apa? Lah disikur Pak ditampil lain, ya kan? Kemudian yang kedua perjemaah yang dirahmati Allah, katanya, mohon maaf ya Ustaz, ambo tak bisa datang do. Waktu itu, ambo ada satu kepentingan tak bisa ambo tinggalkan do. Siapa orang yang rajin menghadiri majelis ilmu ini Bapak dan Ibu, nyodoakan dek malaikat. Doa malaikat, ya Allah, ampunkanlah dosa dari jemaah Masjid Raya Parakarakah aku kasadonyo ya Allah. Amin. Dan kedua, bergugurlah segala dosanya ya Allah. Amin. Dan angkatlah derajatnya ya Allah, nyodoakan deh malaikat. Malah para jemaah yang dirahmati Allah nyobangga-banggakan deh malaikat kepada namanya, kepada makhluk yang di langit. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, awak yang hadir kini ko nyodoakan malaikat saja awak turun dari rumah, lai dari niat dan ikhlas pai datang ke rumah sajiko, dan kemudian awak dengar pengajian ko elok sekalipun ado dan lalu nak bahado bu, ya kan? Sabo ado di rumah Nabi nangko nomor sambi-sambian sambi bakayu bidu ili sambi badiang nasi masak sambi badanga kaji mato lalu mana bahado bu, tu tando sehat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, keadonan lalu, bako awak lalu tu Ustaz, sebab awak ko manusia. Malaikat menuakan awak model itu bu, saja awak turun dari rumah sampai ke rumah sajiko, dan kemudian beko awak pulang sampai awak balik ke rumah para jemaah yang dirahmati Allah, nyodoakan taruh di malaikat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tidak panik malaikat tu mendoakan awak tu Ustaz. Cuy itu mana malaikat mendoakan awak? Sebab malaikat itu makhluk ciptaan Allah, berbeda dengan makhluk manusia kok Pak. Ya kan? Nyo tidak ada punya nafsu. Tidak ada mempunyai nafsu. Kalau manusia kok mempunyai nafsu, malaikat tidak ada mempunyai nafsu bu. Tu mangkonya manusia ko ada namanya, kalau nyo latih Bapak dan Ibu, ada latihnya. Kalau nyo panik, ada paniknya. Kalau malaikat ada panik do bu. Lo terangah deh bu, maksudnya malaikat mambi perumahan BTN patangga le do bu. Ndak ada. Ya kan? Begitu juga para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab malaikat tu nak mempunyai nafsu. Manusia ko semakin diagi nafsu para jemaah yang dirahmati Allah menjadi-jadi kalau tak dikendalikan. Kalau orang tak mengendalikan nafsu tu bah jadinya bu, itu semakin mencari kate sebut nak mencari ke bawah do. Deh, rumah orang rancak bana mak gitu. Matanya kau dah baku rumah awak dah rancak. Lai bisa lah model itu rumah awak, lai bisa basabah lo yo, kecil dah. Dia dah cuba lah udah cari lah tidak sih. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu namanya yang dikemukakan nafsu. Jadi keinginan yang banyak itu adalah nafsu yang diperturutkan. Malaikat ko nak ada yang mempunyai nafsu. Di waktu menjadi caleg para jemaah yang dirahmati Allah, anggota DPR, nak ada namanya malaikat nak mencalonkan diri jadi caleg debu. Nak ada lah malaikat mencalonkan diri jadi wali kota, gubernur. Nya nak mempunyai nafsu dah Pak Bu. Ya kan?
Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, tu mangkonyo ndak latih malaikat ko mendoakan manusia ko, sebab inyo nak mempunyai nafsu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari kini ko kita hadir beramai-ramai namanya tabligh akbar, sekalipun masjid ko gadang, alhamdulillah susunan rapi panu jo masjid ko jadinya Pak. Ya kan? Ya kan? Panu jo masjid ko jadinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah. Jadi lawak tinggalkan satu Muharram Bu. Ustaz, baku talalai awak madokannya tu Ustaz. Nggak talalai do Bu. Kalau diadokan tanggal 1 Muharram tu para jemaah yang dirahmati Allah, masjid di kota Padang ke buah nggak kadape guru do Pak. Jangan para jemaah yang dirahmati Allah. Kita melaksanakan ko agunonya Bu. Aguno peringatan 1 Muharram ko Bu. Sebab orang kini ko Bu, umat Islam ndak tahu lagi do tentang tahun baru Islam. Ya kan? Ndak tahu dia Bu. Kalau tahun Masehi Bapak dan Ibu ndak tangguang do orang tu Bapak dan Ibu ndak beragama Islamnya dan agama Islamnya, bahkan dia para jemaah yang dirahmati Allah lebih tahu lo tentang itu Bu. Tahun Masehi. Sebab tahun Islam ko Bu, pergeseran Islam ko Bapak dan Ibu, bulan Hijriah ini itu pergeserannya pada waktu maghrib masuk Pak. Kalau tahun Syamsiah atau tahun Masehi itu jatuhnya pergeseran tanggal, pergeseran bulan. Kalau berganti tahun Bapak dan Ibu di jam 00. Di jam berapa Bu? Jam 00. Kini hari Ahad Bu. Kini hari Ahad menurut kalender Hijriah. Banyak yang tidak tahu para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi tahun baru yang namanya Masehi, banyak orang para jemaah yang berduyun-duyun untuk melakukannya. Contohnya tu Bu, para jemaah yang dirahmati Allah, antara bujang jogadi dah biasa pai satondan kamapai bajalan bapasang-pasangan kapangguang barangkai-rangkai bahonda bapagoi-pagoi dinan rami harap nyosagan dinan langgang itu kandaknya pendeknya bapalun babuare batuka jo kain buruk colape jo daun pisang tak peduli jadi tontonan masa bodoh jadi gunjangan nampoko epi nampoko enjoy rompak pagar cai pamatang talanya ada jo agama itu nanti jadi Pak di waktu menyambut tahun Masehi. Ambo kan nyogalannya di Padang ke apa Bu, grosir Ustad. Tahu Bu? Grosir Ustad. Agen Ustad Bu. Mulai dari S1 sampai ke profesor ada yang Bu Ustadnya Bu. Sampai-sampai ambo diminta dipercayakan mengelola Masjid Al-Hakim Islamic Center Padang. Dan kemudian yang kedua, kini kamu mengelola Masjid Al-Khair Piai Tanah Sirah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, diundang Ustaz ko para jemaah yang dirahmati Allah. Sekalipun ambo tinggal di Seranti Bu, tetap orang meminta Ustaz kambo Bu. Ya kan? Ambo ada Ustaz selbi kurang ampe rati Ustaz para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kecilnya ndak mode dulu tahun baru Islam ko ledocnya. Ya kan? Ndak mode dulu ledo. Mulai dari pagi awak lapai, subuh awak lapai, kemudian sekolah, kemudian para jemaah instansi pemerintah. Kini instansi pemerintah namanya WFH. Namanya tuh WFH, apa namanya tuh? Dan terkadang Bu WFH itu diadakan di hari Jumat lo salahnya. Ya kan? WFH kok diadakan di hari Jumat. Tidak lo di hari yang lain dari para jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga instansi pemerintah swasta para jemaah yang dirahmati Allah
Nggak bisa doh untuk pai ke kantor doh karajo di rumah. Di tahun-tahun dulu Bu nak do WFA ke Bu, sampai 7 kali Ustaz sehari memberikan tausiah kok. Kini nak do. Para jemaah yang dirahmati Allah, aguno kita mengadakan tahun baru Islam ke Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, nampak tamu diperkenalkan bahwa tahun baru Islam tu terjadinya. Agunonya Bu, wazakir fa inna zikratan faul mu'minin, maka agi peringatanlah manusia kok, maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ada manfaat yang kau ambil dari peringatan tahun baru Islam kok. Manfaatnya Bu, manfaatnya mungkin dari tahun yang dulu para jemaah yang dirahmati Allah, karajo awak nan lalai, yang suka yang mengundur-undur ibadah, yang suka yang namanya perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Maka dengan tahun ini kita para jemaah yang dirahmati Allah melakukan evaluasi, melakukan yang namanya untuk cross check and recheck apa yang pernah kita lakukan para jemaah yang dirahmati Allah, sehingga untuk melakukan perubahan di tahun ke Pak Bu, ya kan? Adukan perubahan. Nan salamoko na rajin ke rumah saji, nan salamoko rajin bagunjiang, stok bagunjiang, ya Bu. Aduh orang ko nang pagunjiang karajonya Bu, lai. Jemaah ko aduh Bu, lai. Ana mau orang itu Bu. Perjemaah yang dirahmati Allah. Nan salamoko nan suko mamangecian urang, nan salamoko suko mamuruan urang, nan salamoko suko mampitana, nan salamoko suko madu domba. Kita berubah lagi para jemaah yang dirahmati Allah, itu namanya hijrah. Itu pertama gunanya Bu para jemaah yang dirahmati Allah. Nan salamu ke para jemaah yang dirahmati Allah bangi karang rumah, maka di tahun ke para jemaah yang dirahmati Allah ada apa-apa kok suami awak ke bunya bangi si kawak Bu, kok bangi kawak yo apa kok nambah kuliah awak indah awak di rumah saya nyoj, akhirnya berang-berang saya kawak adin latan sampai ke mande aku sampai ke saya taruh lapada muncuang ni makan sambal ke macam, ya kan? Dia letakkan sampai ke para jemaah yang dirahmati Allah, lah barasuk telingu dia makan sambal lado kalado saya macam, ya kan? Para jemaah yang dirahmati Allah, ya kan? Nan pabangi karo rumah, maka dengan demikian ambo Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah pabangi jo karo rumah Bu, kalau nyosa salah, ya kan? Kalau nak salah nak pabangi ada abai itu lo joro rumah yo ke suami, kadangnya bagi lo ke suaminya para jemaah yang dirahmati Allah. Nah, assalamualaikum, maka dengan demikian kadang-kadang itu sebut di persoalan seketiknya bisa jo terjadi yang namanya kecilnya deda model ikobana dan dapat udah lenyo lama langbana mau dapat udah judanya dalam model itu Bu ayo kecil Bu tua ya pengalaman ibu tu mah, ya kan? Maka dengan para jemaah yang dirahmati Allah di tahun ini adakan perubahan. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah kita singkuk cerita teh Bapak dan Ibu bahwa hikmah tahun baru Islam ke Bapak, bahwa hijrah Nabi Muhammad ke. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah para jemaah yang dirahmati Allah? Nabi Muhammad itu hijrah Bapak dan Ibu bersama orang Islam. Itu tujuannya tak lain dan tak bukan karena dakwah yang disampaikannya, ajaran yang disampaikannya ibarat bijo Bapak dan Ibu bibit unggul, tapi tanah manarimonyo tidak namun manarimo, sehingga banyak ditentang, ya kan? Contohnya para jemaah yang dirahmati Allah, ketika jo berdakwah kepada sekelompok iko para jemaah yang dirahmati Allah, kecilnya Muhammad jangan ada nang wajah-wajah jo lain. Lah tiga kali dan makan karak yang masih, ya kan? Para jemaah yang dirahmati Allah. Acelai para jemaah yang dirahmati Allah, engkau jangan memindahkan agama nenek moyang kau lain.
Sebab agama nenek moyang ku lah salamonyo ndak bisa diubah-ubah ledos. Para jemaah yang dirahmati Allah, artinya Bapak dan Ibu, ajaran Nabi Muhammad itu sekalipun ada yang menerima, banyak yonan mano menolak. Para jemaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa kebenaran untuk menuntun manusia ke arah yang lebih baik, tapi manusia kok banyak yang tidak menerima. Artinya Nabi kok dimusuhi de orang banyak. Lah dimusuhi de orang banyak, apakah Nabi Muhammad itu, para jemaah yang dirahmati Allah, akan selalu utusur ke langkah? Tidak ada Bapak dan Ibu, tidak ada kasure do. Jadi para jemaah, akhirnya bagaimana Bapak dan Ibu? Untuk menyelamatkan akidah umat ini, maka dilakukanlah sebuah hijrah. Tapi hijrahnya itu berbagai macam alam dan rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW berserta orang Islam. Ya kan? Banyak kan? Apakah muluskah perjalanan hijrah itu? Tidak. Akankah bertaburan bunga Bapak dan Ibu, bertebakan kembang? Tidak. Tapi adalah penuh dengan berbagai macam ujian-ujian yang diberikan Allah kepada umat Islam, kepada Rasulullah dan beserta orang Islam di saat itu. Ujiannya Bu, malah ada yang sahabat yang diteror, yang diancam dan dibunuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, karena tidak aman lagi untuk beribadah, tidak aman lagi untuk melaksanakan ajaran Islam, maka dengan demikian harus dia itu untuk bagaimana menyelamatkannya ini. Disikolah kata hijrah Bu, para jemaah, digandeng di Allah dengan dua kalimat. Hijrah itu sebelumnya ada pengantarnya amanu, orang yang beriman, dan kemudian lagi ada jihad. Sebab hijrah itu membutuhkan sebuah perjuangan. Perjuangannya itu sangat dahsyat, tidak bisa duku dawa debu. Makanya orang-orang yang melakukan sebuah perjuangan itu untuk melakukan sebuah perubahan kepada dirinya, maka dengan ini bagian dari hijrah juga. Jadi Bapak Ibu, para jemaah, hijrah itu ada 5 Bu. Yang pertama ada namanya hijrah qalbiyah. Apa itu hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Sebab di hati awakku ada 3 Bapak dan Ibu sumbernya Bu. Nang pertama kalbun marid, nang kedua kalbun salim, nang ketiga yaitu kalbun mayit. Kalau ada orang para jemaah yang dirahmati Allah tidak bertegur sapa dengan tetangga akhirnya Bapak dan Ibu ikutlah sumber dari penyakit hati. Aduh, ndak orang nak tegur sapa aja tetangga Pak. Aduh, iya Bu, mana orang Ibu? Ya kan? Aduh, orang nak bertegur sapa aja tetangga, tapi ketika memasak Bu, masak gulai lagi kacau. Aduh, namanya ruku-ruku, rupanya sarai nak aduh tapi dah Bu. Dan ada tetangga sabalahnya Bu, tetangga sabalah awak nak pernah bersapuan, nak pernah tegur sapa, nak pernah babuni. Akhirnya Bapak Ibu para jemaah disuruhlah nak lain. Nak, yo mak, tolong ambil nak sarai di tampiang tu nak. Kecil lah kau orang tolong mak. Gulai sedang tak kacau kinya ni kecil aja lah, ambil sajalah. Sudah tu para jemaah yang dirahmati Allah, tidak pernah bersapuan, tidak pernah babuni. Akhirnya para jemaah sarai orang ambil juruku-ruku deh. Para jemaah ya, dia ada tu Bu, ada Bu. Yuk kecibuk bah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Hijrah qalbiyah, hijrah hati. Rupanya para jemaah yang dirahmati Allah, Allah ya. Dia tak bailon di tetangga, kecil tetangga deh. Ambo mana nam sarai, tapi sarai ko hilang-hilang ceci sih masih ada nama ambil ko ya aja. Dia nak kambing yang orang sabalah ko nama ambil ko ya aja. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ya kan? Hijrah yang namanya qalbiyah, hijrah hati.
Hati nama penyakit. Ya bu, hati nama penyakit. Aduh karajo urang ko para jemaah yang dirahmati Allah, karajonyo kereta nama daki ango inyo nan sasa. Aduh di siko bu. Iyo kecibu ko iyo ya. Aduh iya bu ya. Kereta nama daki ango inyo nan sasa. Kadang aduh gay para jemaah yang dirahmati Allah, namanya para jemaah ndak suku dengan orang tu para jemaah. Kadang-kadang ni awak ada nak ada terjadi pada orang tu, baca ditolong ke orang lain tu. Ya bu, ayo kecibuk bu. Mau laluan sini bu. Ya kan para jemaah yang dirahmati Allah. Ijrah qalbiyah, ijrah hati. Barasian hati awak, marasikan nama bapak ibu para jemaah. Kece ustaz, kalau awak latih gursapa, endak lo awak, bagaimana cara awak? Sabui kesalahan awak ke tetangga tu bu, le tak lo bu. Oh lain kecibuk kuah, ya kan? Sabui kesalahan awak ke tetangga, ni sadonyo maafkan ambo yo. Di waktu awak nak tegur siapa do, mako sarai kuning ruku-ruku kasadonyo ambo nama ambi kapata relan yo. Kecibu kolai bati na lapang bapak dan ibu de lambo maafkan mabu nak paralo itu dibaca-baca oleh dos. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah hijrah qalbiyah. Ya bu. Kadang lah itu saja bu, pai baralik bu, cerita orang baralik, mama lah sampai lo kana lain dia. Ya bu, nih, lai pai baralik ke rumah mice patah, lai, baku itu, ambo pai kasinan tu mah, trompa ambo putus, kemudian tambah cek lai, namanya tu, cuba gulai cuba daknya pada kui, sudah tu balai. Rupanya mah anak daronyo kurik kete amanah marah pulainya gapuk gadang itu cari minantu tambah lo mau silau lo mah silau lo tentang namanya kamar anak daro mah deh pelaminan mah nih pakai gojeknya lai banyak pitisnya kan ali ada model itu bu alai kecibuk pak para jemaah yang dirahmati Allah hijrah qalbiyah para jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang mesti kita lakukan bapak dan ibu. Hijrah qalbiyah kamu. Ya kan? Kalau nak ada hijrah qalbiyah kamu, percuma saja mengadakan peringatan tahun baru Islam kamu. Nak ada perubahan kepada diri kita. Jadi bapak dan ibu, istilahnya Allah mengaji ustaz, minyak habis samba tak lama arang tandeh basi binasu. Tidak ada artinya para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi namun mengamalkannya bu, deh kece ustaz nama ngaji patang tu mah iyo loh nanda. Memang itu nama rasulkan salam bu, iya bu. Pasti bu dong ngecek-ngecek model itu gini, ya bu. Oh iyo kece bu. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah hijrah qalbiyah. Bapak ibu para jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua lagi adalah namanya yang disebut dengan hijrah qauliyah, hijrah perkataan, hijrah dari perbuatan-perbuatan. Sebab dari lidah awak kamu para jemaah yang dirahmati Allah ada ampe yang dilahirkan. Yang pertama, kata-kata mengandung mudarat ke diri awak, manfaat ke diri orang lain, manfaat ke diri awak, mudarat ke diri orang lain, manfaat ke diri awak, manfaat lo ke diri orang lain. Kemudian mudarat ke diri awak, mudarat lo ke diri orang lain. Makanya awak tuntun dari Rasulullah lewat lidah kita ke bapak dan ibu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Ya bu, itu adalah hijrah qauliyah. Hijrah dari lidah awak ke bu. Sebab lidah ndak batulang, bibi ndak berbingkai kecil orang. Maka kalau kita ndak hati-hati dengan lidah, maka lidah ini bisa menyukai perasaan dari tetangga kita dan juga merusak hati kita ini. Jadi lidahku dipelihara bu. Aduh orangku para jemaah yang dirahmati Allah ndak tangguang dah bu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya
Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin. Tapi lidahnya mengucapkan itu, Bu, nan lainnya kerajuannya jo. Ya, Bu. Nah, jadi makanya ijrah qalbi, ijrah lidah, ijrah qauliyah ini ganti dengan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat nan elok ko jan awak pai batandang ke rumah orang, Bu, tu mangkonya ada pantunnya, Bu. Ambo nak nio sambarimbang banyak ince. Ambo nak nio orang batandang banyak kece. Ya, Bu. Nah, ya kan? Banyak kece, Bu. Ya kan? Kadang-kadang awak berdua-dua para jemaah yang dirahmati Allah, lalu kawan deh model ikuah, deh bajunya mah bantu apa? Bantu apanya, Bu? Bantu dendiang anu cinyo. Para jemaah yang dirahmati Allah, lah jale bantu awak hitam, pakai baju merah. Lah bantu bapak, Bu. Para jemaah yang dirahmati Allah, nyo cari tolong ke kawan tu. Makanya harus kita pelihara lidah dengan sebaik. Kalau kita sempat mengatakan tu astagfirullahalazim, la tanta lidah hamba, Bu. Sebab lidah ke, Bu, kadang-kadang kalah lojo remoto tu, Bu. Ada remoto, Bu, bare ke yo, Bu. 1 kilo nya, Bu. Bare oto bara, Bu. Bare oto ada na 15 ton. Ketika menurun di daerah si Tinjau Lawi itu para jemaah yang dirahmati Allah, leta hentikan yang bare yang namanya oto na 15 ton tu, dek bare lidah nan badek dek bare rem nan 1 kilo tu, Bu, lain. Tapi manusia ada bareknya 50 kilo, 80 kilo. Barek lidah barakanya, Bu, saparampe on. Ya, Bu. Kalau nak percaya, Ibu timbang beko di kadai, Bu. Tapi yang buat lagi jaminan, Bu. Ya kan? Ya kan? Barek lidah awak saparampe onnya, Bu. Ndak terhentikan dek barek lidah tu para jemaah yang dirahmatullah saparampe on tu. Makanya kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekolah bapak dan ibu pentingnya ijrah tu para jemaah yang dirahmati Allah. Ibu, ijrah ijtimaiyah, ijrah masyarakat dengan tetangga dan saling kita tu saling musuhan. Kadang-kadang ibu dia busuk hati jo tetangga, Bu. Kadang-kadang ibu panehan tetangga. Contohnya, Bu, nih leba buik sambar randang tu sambati itulah masak dah. Padahal lalu dibagai-bagai nah nama dagyang boleh do buah. Mau itu loh. Di Bali lah baju para jemaah yang dirahmati Allah di pasar raya narancak tu ndak basah di yang penyo. Itu adalah menyakiti hati tetangga para jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, Bu. Ikulah yang namanya persatukan para jemaah antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Makanya orang yang Ansor tu, Bu, namanya orang yang suka menolong. Kadang-kadang ada lo kini terjadi, Pak. Katanya kalau berhasilnya, Pak, aku kemanakan dan kemah. Kalau adanya idenya parah seketik, Pak. Parahnya tu, Ustaz. Idenya model iko, Pak. Anak tua. Tu kemanakan sia tu. Yo nak tahu dia dan doce. Aku betul. Idenya model iko, Bu. Lulu cai karang lalu nak gurun tandeh tarukuanguing dah di masau kabagan tuangnya. Buah masak tangan tuang tinggi ka di jambu tangan tak sampai ka di juluk panggalan patah. Model itulah Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah kehidupannya. Itu pengen kemanakan sia tu. Yo nak tahu dia dan doce. Dah jaleh dia. Kadang-kadang model itu ke buah. Ada parangai anak narancak para jemaah. Katanya, rancak bana parangai anak ke yo. Yo parangai amai bana yang ditirunya mah. Tu nan seorang tu baku parangainya model itu tu. Yo parangai baku bana yang turunnya macnya. Ya kan? Lihat ada di siko ke Pak. Para jemaah yang dirahmati Allah. Makanya para jemaah yang dirahmati Allah lewat hijrah ini Nabi Muhammad para jemaah mempersatukan antara Muhajirin dengan kaum
Ansor, para jemaah yang dirahmati. Muhajirin orang yang pindah dari Mekah, dan kemudian Ansor adalah orang yang menanti. Kaum Muhajirin itu para jemaah penduduk Madinah, para jemaahnya persatukan dengan Nabi, Bapak dan Ibu. Nah, ada dong. Makanya di waktu Nabi sampai ke Madinah, Bu, itu para jemaah yang barabuian orang untuk membawa makan Nabi. Dek barabuian para jemaah yang dirahmati Allah. Kecil Nabi, Nabi itu doh. Dialah untuk aku mencari di mana tempat berhenti di sini awak makan bekos. Rupanya para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, untuk kau tahu dia nyebut tempat berhenti nampal yang jitu. Di mana tempat berhentinya, Bu? Di yang namanya di rumah anak yatim di panti asuhannya berhenti, Bu. Itu ada makanan dah, Bu. Ibu-ibu nan majak abu makan tadi itu, tolonglah kini kau bawalah makanan kemari. Jadi Bapak dan Ibu, 1 Muharram ini adalah bulan anak yatim. Aduh di Jawa, Ustaz, itu kalau di bulan Muharram itu mengundang anak yatim dan juga anak piatu, supaya dapat bagian dalam kegiatan yang 1 Muharram itu para jemaah yang dirahmati Allah. Ya kan? Di sekolah ada pada itu, Ustaz. Lain saja. Sekali-sekali, ya kan? Aduh, gua Mas Haji, gua di daerah situ tuh, katanya tetap untuk menganggarkan bagaimana untuk persiapan anak yatim. Nak makan saja, Bu. Sampai ke sekolah-sekolahnya disiapkan. Di sekolah ada itu, Bu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ada Nabi Muhammad ikutlah mencontohkannya. Makanya hijrah Rasul itu Nabi Muhammad SAW itu dari Makkah ke Madinah itu, Bapak dan Ibu, singgah di tempat anak yatim, dan kemudian anak yatim bisa lo makan para jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang berpikir, Bu, kalau orang kaya mah, kalau orang miskin mah memikirkan, Bapak dan Ibu, di mana awak makan besok, ya kan? Kalau orang kaya memikirkan siapa nak kali makan besok lain, para jemaah yang dirahmati Allah, ya kan? Jadi disinilah hebatnya Rasulullah itu membentuk yang namanya masyarakat Madinah Al-Munawwarah, para jemaah yang dirahmati Allah. Beretkah perjuangan Rasulullah itu, Bapak? Berat, ada ujian-ujiannya, dan ujiannya itu ditempuh oleh Nabi Muhammad sekalipun berhadapan dengan orang-orang yang akan menentang dakwahnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ada rencana orang kafir Quraisy, Bu. Rencana orang kafir Quraisy nyoceritokanlah dalam surah Al-Anfal. Wa is yaqulu bikal ladina kafaru liyasbituka ayaqtuluka ayakhrujuka wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir Quraisy berencana Muhammad itu usir saja, tangkap saja, dan kemudian bunuh saja, atau usir saja. Di balik rencana-rencana kafir itu, Allah mempunyai rencana yang jitu untuk membalas rencana orang kafir itu. Dan sebaik-baik rencana itu adalah rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman kini ada orang model itu kini, Bu. Orang nama halang-halangi orang untuk melakukan kebaikan. Contoh, nyo tagak di jalanan bana, Bu. Takut inyo Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kata saru hidupnya para jemaah, orang nam tagak nan bana itu, Bu, dikucilkan, malah nanti bawa satu. Dalam hidupku, Bu, ada MPO, Bu, nampatamo sayo sakato, nan kedua dibawa satu, nan ketiga dibagi ratu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, 3 saja Bapak dan Ibu, nan pertama sayo sakato, nan kedua tabawa satu, nan ketiga para jemaah dibagi ratu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, maka disinilah kita, bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah. Kini ko Bapak dan Ibu, dibuktikanlah Bapak Ibu dengan bentuk yang lain.
Bentuk yang lainnya Bapak Ibu, kalau ada orang menegakkan bana Pak, bana dan tegakkannya Pak, orang itu pasti nak di bawah satu itu, ya kan? Kalau orang itu menegakkan kebatilan dan mendukung program kebatilannya para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang inyolo di bawah satu nyo para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau model itu kejadiannya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat malang sekali dalam hidup dan kehidupan ini. Menjadi Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu, itu rencana orang kafir Quraisy untuk memadamkan cahaya Allah, cahaya tauhid ini di atas muka bumi yang panah ini. Tapi Rasulullah itu diselamatkan di Allah. Hikmahnya ujian-ujian yang ditempuh oleh Rasulullah dan beserta orang Islam itu adalah memberikan jalan yang terbaik supaya menuju jalan kemenangan. Jadi Bapak Ibu, awak dalam ujian kau dan hidupmu pasti ada ujiannya, Bu. Ya, Bu. Ada ujiannya mungkin adalah ujian kekurangan diri kita. Ada ujiannya para jemaah yang kekurangan harta, ada kekurangan jiwa, ada kekurangan buah-buahan, ada ujian ketakutan para jemaah yang dirahmati Allah. Ujian-ujian tersebut apabila kita dilalui dengan baik, maka Allah akan angkat derajat kita para jemaah yang dirahmati Allah. Batu Bu, dari ujian-ujian itu Bu, ikulahnya buktikan di Allah kepada Rasulnya. Batu Bu, diajarkan kepada Rasulnya, dijajah dulu mangko dikisai bisu dan kaladang lai, diajar dulu badan marasai lagadang dan tagamang lah. Jadi anak-anak anda, anak-anak semua, dan terasul awak manjo orang tua nak, yo nak, ada nama manjo orang tua nak, ya indah dah, ya kan? Para jemaah yang dirahmati Allah, dijajah dulu mangko diki bisu dan kaladang lai, diajar dulu badan marasai lagadang dan tagamang lah, dan tagamang lai. Tak ada jadi-jadinya anak cengeng, tak ada jadi anak manjo pada jemaah yang dirahmati Allah, menjadi anak yang mandiri. Itulah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya awak Bapak dan Ibu bisa mencontoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW itu. Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, Bu, hikmahnya Bu, itulah Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu supaya sabar menerima ujian yang diberikan itu, Bu. Kadang ada orang kau Bu, dalam ujian kau nak ada sabar ada Bu, kecilnya deh. Allah kau nak adil kamu do, aku nak adil. Yo kayu lah limpah kanan lain, awak miskin danyo, model kau karajo itu apa tu? Hujanlah hari di si cincin tibo diribu labik bana sebanyak kurang dan miskin deh tibo diambo tapi bana aja kan amau upe Allah. Jadi kalau orang menghadapi ujian itu dia akan lalui ujian itu, nantinya Allah akan memberikan balasan dari ujian itu. Dan di ujian itu para jemaah, hendaklah kita menjerit untuk melaksanakan bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping kita berikhtiar, di samping kita berusaha, dan iringlah usaha itu dengan doa. Ustaz, ambo lah gaik Ustaz. Bang apa doa ambo nak takabulkan ya Allah tu Ustaz? Ada orang menghitung ngecek Bu, katanya, laba doa ambo Ustaz, ya Allah, jadikanlah anak ambo ya Ustaz, ya Allah, baguno untuk yang namanya kepada agamonyo, berbakti kepada orang tuanya. Baku anak abo adoyo na namanya MPT. MPT itu Bu, mada pakak tengah, ya kan? Baku model itu yo. Setiap hari kita berdoa para jemaah yang dirahmati Allah. Dan kemudian hasil dari doa dan usahanya kita itu Bapak Ibu para jemaah yang kembalikan kepada Allah. Dia Ustaz nak kabulkan doa ambo Ustaz. Ya Allah, doa aku nak kabulkan. Ada tak dosa yang nak lakukan tu Ustaz? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan, nantinya manusia itu ditimbang antara pahala dan dosa para jemaah yang dirahmati Allah, kemudian timbangannya berat kebaikannya,
amalan yang pernah ambo lakukan ko ya Allah, sehingga barik kebaikan ambo ko, banyak kebaikan ambo ko, baku sakit bananyo, keburukan ambo nyo, baku banyak bahasanya kebaikan ambo ko nang banyak. Kecil Allah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmatullah, inilah doa-doa kamu yang tidak pernah terkabulkan di waktu di dunia. Tak cenggang awak bu, ambo nak do ibadah sebanyak iko do, baku bisa lo, timbangan ambo, kebaikan ambo banyak. Inilah doa-doa yang tidak dikabulkan di waktu di dunia. Jadi awak jangan berkecil hati bu, tak dikabulkan di Allah dah bu, itu nantinya akan memberatkan timbangan kebaikan kita para jemaah yang dirahmati Allah, sehingga Bapak dan Ibu kita tergolong kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian cek lagi Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, dalam tahun baru Islam ini bagaimana kita untuk melakukan sebuah muhasabah diri kita, melakukan yang namanya introspeksi terhadap diri kita. Mungkin selama ku awak Bapak Ibu para jemaah lalai awak, mungkin selama ku awak Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang lain ado salat ko para jemaah nan ado nan sifat borongan. Contoh awak pemairi yang anak-anak daro bu, asa mayang zuhur selesai lido, sudah tua jam 3 sampai jam 4 sampai laku 6. Rupanya awak Bapak dan Ibu lah jam 6 lah salat asar alinjut ke kerajuan itu. Tibo maghrib para jemaah yang dirahmati Allah ala latih lo, ala takaluk sampai isya. Taranga adanya Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah. Takana adanya bana, takana bana de salat ambo ledo. Nyobai salat bu nawaitu wal borong nah, nyobai salat kata dua pak. Ya kan? Kan? Jadi ini adalah manusia-manusianya adalah yang tidak mengetahui bahasanya cara dia dalam beribadah. Jangan wala taqfu ma laysa laka bil ini sam'a wal basar wal fuad qulu ilaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu beribadah dan janganlah kamu beramal yang tidak ada ilmu tentangnya. Kalau ada itu ilmunya para jemaah yang dirahmati Allah, jangan awak beribadah-ibadah lalu harus ada ilmunya. Jadi para jemaah yang tak bisa awak beribadah kok, tak kalamak di awak saja dah bu. Pernah kejadian tu bu. Katanya para jemaah yang dirahmati Allah, hebat ibu berjemaah ya bu, hebat. Hari lah jam 9 Bapak dan Ibu pintu masjid terbuka, nyoba salat zuhur, salat sunat 2 rakaat menjelang zuhur. Sudah tu bah, lama aja lah nyobantai 2 rakaat lain, nyoba lama aja lah. Bantai 2 rakaat lain sampai salat sunatnya sempat salat sunat 2 balik rakaat menjelang zuhur masuk. Coba yang kan Pak. Sudah tu balai. Nyo tanya dia orang, ibu lai sehat, alhamdulillah. Ibu banyak mana salat ibu mabuk. Yo, awak harus untuk tua kuala gai-gai kuala bangun tanah kuala, awak harus banyak untuk melaksanakan ibadah kau je. Jangan awak memikirkan dunia kau je lain je. Sudah tu para jemaah yang dirahmati Allah bu, kalau model itu mabu ambo nak lo taluk melaksanakan ibadah sebanyak itu do bu. Kalau boleh tahu bu salat ibu lah karajokan sebanyak itu do. Iko salat sunatnya nyotarangkan do satu pa banyaklah untuk menunggu salat wajib nanalah dan umpang-umpang sih, ya kan? Salat wajib dan umpang-umpang penunggunya salat sunat batu kecil ibu tu batu, tapi para jemaah mengarajonya salah, baku salah tu Ustaz. Kita balik ke cerita tadi bu, iko lo kelemahan ambo ibu kira-kira salat ibu karajokan sebanyak itu namonyo tu kecilnya iyo nak jalih dia tenda para jemaah yang dirahmati. Ya kan? Lihat do di siko tu bu, lihat do bu, para jemaah yang makanya kita lakukan hijrah lagi, melakukan sebuah perubahan kepada diri kita, merenung terhadap perjalanan hidup kita. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah bu Bapak dan Ibu untuk melakukan sebuah perubahan sehingga umat Islam bersatu menjadi sebuah kekuatan, dan kemudian tak ada istilahnya
seketika yang namanya lah sampai Bapak dan Ibu di Madinah membangun Islam secara utuh, kemudian ke Makkah lah ada dendam di orang Makkah lido para jemaah yang dirahmati Allah. Takui Abu Lahab, takui Abu Sufyan, takui Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, abu-abu yang suka yang namanya untuk melancarkan serangan para jemaah yang dirahmati Allah, takui. Tapi Bapak Ibu para jemaah, Nabi Muhammad itu tidak memiliki sifat dendam para jemaah yang dirahmati Allah. Ikulah yang kita tiru, Bu. Jangan awak memiliki sifat dendam, Bu. Dia Ustaz, tak tanggung kecilnya dah. Cuk peluru rambut kecilnya mengeluar, kecilnya kampus. Akhirnya tersinggung hati yang Bu, tersinggung perasaan ambo dia Ustaz. Mangko dari itu ambo nak memaafkannya lah. Lah putih tulang di dalam kubu ambo nak memaafkannya loh. Dia ada pada itu Bu. Alai kecil Bu kuah alunya mah. Ya kan? Lah putih tulang dalam kubu ambo nak memaafkannya doh. Coba bayangkan, tiada maaf bagimu. Nabi Muhammad perjemaah yang dirahmati Allah dimusuhi, diteror, kali tangkap, kali bunuh perjemaah yang dirahmati Allah. Ketika kekuatan Islam Bapak dan Ibu banyak, tak ada namanya dendam kepada orang yang suka menzaliminya perjemaah yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu perjemaah yang dirahmati Allah, dan inilah kita melakukan sebuah ijrah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jemaah Masjid Raya Parakarakaku ijrah sadonya, ijrah dari apa Bapak dan Ibu? Ijrah dari segala perbuatan nan indah elok menjadi perbuatan nan elok. Dari perbuatan nan indah mungkin umpang-umpang berjamaah perjemaah yang dirahmati Allah, rajin berjemaah perjemaah yang dirahmati Allah. Dari selama konan sampai karian kajai balapi jaguang perangainya Bu menjadi orang yang dermawan perjemaah yang dirahmati Allah, menjadi orang yang suka beragih ke orang susah dan memperhatikan Bapak dan Ibu orang yang sudah susah itu perjemaah yang dirahmati Allah. Dan itulah Bapak Ibu buah dari peringatan tahun baru Islam Kongo, sehingga awak Bapak dan Ibu memahami betul bagaimana ada perubahan kepada diri kita ke arah yang lebih baik. Siapa yang sama saja hari ini dengan hari kemarin, itu adalah orangnya para jemaah yang dirahmati Allah, itu orangnya para jemaah yang merugi. Siapa yang lebih celaka hari ini dengan hari kemarin, itulah Bapak Ibu adalah orang yang paling malang hidupnya para jemaah yang dirahmati Allah. Dan siapa orang yang lebih prestasi hari ini dengan hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Mau jadi orang celaka, mau jadi orang yang beruntung, atau menjadi orang yang namanya orang yang merugi, silahkan kita pilih para jemaah yang dirahmati Allah. Mau jadi orang yang merugi, mau menjadi orang yang beruntung, mau menjadi orang yang celaka, sama saja Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah menjadi orang yang merugi. Awak beribadah kini Ustaz, sudah tu kemudian tak ada ditambah dengan salat-salat sunat doh. Sekadar itu saja dilakukannya, maka kita tingkatkan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah. Salamoko pengertian sunako, kecewa Bu, kalau dikerajokan mendapat palo, ndak dikerajokan ndak apa-apa. Kini kita ubah pengertiannya, kalau dikerajokan dapat palo, indah dikerajokan rugi. Lain model itu Bu. Lain model itu kecil Bu. Mudah-mudahan Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, lewat peringatan tahun baru Islam ini ada perubahan awak ke arah yang lebih baik. Dan kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, pergantian tahun itu adalah iktaraba linnasi sabau. Telah semakin dekat hari perhitungan amal manusia. Kalau ada di antara kita Bapak dan Ibu umurnya mungkin ada 63 tahun, ada umurnya 62 tahun, itu Bapak dan Ibu beko atau sekitar lebih kurang setahun lagi para jemaah yang dirahmati Allah, berarti Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu mendekatkan dirinya kepada kematian yang telah janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah semuanya dapat kita ambil iktibar dan pelajaran dalam peristiwa hijrah ini,
sehingga kita menjadi orang-orang yang betul mencontoh Nabi Muhammad dan kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Lita setuju kaji Ibu? Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Allah kaji ko balapi-lapi disampaikan ke Ustaz, tapi tidak mau mengamalkan kaji Ibu. Bakece orang pasisi Bapak dan Ibu. Batang Kapeh Bandar 10 dalam daerah ranah pasisi. Pasar Suranti di tepi jalan. Walaupun kare bunyi guru, kalau bumi takut juai balik ke langit turun hujan. Ampiang para juai haji tolong lalu ke pasar kambang. Laut sabak karang manangi, kok bapisah riak jo gelombang. Tanah nasi giliang lado, taruang goreng patai. Danga kaji rangku karado, kana untuang dan sampai marasai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ambo ibu-ibu nanado nanta kalau dado nama nyanda kaino nanga kaji ambo maafkan jobo. Ya bo. Ado nama nyanda bo. Nah, kalau ado nama nyanda bu itu namanya awak telah ajal mabu. Baku telah ajal tu Ustaz. Ajal tu pengertiannya berpisah zat dengan sifat. Kalau ado duduk lama unjuk, duduk lama nyanda. Kadang ada lebih tu gitu aku nanti namanya nyanda aku 3 hari lagi pai mana bisa ada ya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasu. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz kita tersebut yang telah memberikan ceramah-ceramah kita bersama, dan acara selanjutnya yaitu doa penutup, doa yang dibawakan oleh Ustaz Rizky Nasution. Dari Pasaman. Dari Pasaman. Oh, Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rumah jauh loh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak ucapkan kepada Ustaz kita tersebut. Tahun telah berganti, umur telah bertambah. Mudah-mudahan kita semakin bertambah kepada Allah dan semakin taat kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupa kada. Kenapa? Ustaz. Karis. Oh, boleh kuat kasaran. Dia pulang. Iya. Kau aja. Muaram lah. Muar ceram. Banyak orang dia berikutnya Pak Ustaz. Dia lagi bujang banyak. Sebelum di kapan? Wah, sama dia. Ayo. Bebas. Tapi beralih dari tanggal 8 mandi apa? Dia Yaji. Di mana itu? Tak tahu nama jelah Yaji kan. Menang tapi lawi tu anak. Ya. Wan labun kanja. Ya belanja. Ya. Dia mau ketua yang buat lewat situ dia masuk ke start kan dia. Bisa